Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Master Iblis yang telah turun dari kaos Demon Nest gemetar, dan mereka tidak berani bergerak. Di langit, para penguasa surgawi menatap mereka dengan dingin, tanpa jejak emosi. Mereka juga menatap Qin Chen dan yang lainnya di bawah, seolah-olah melihat kepala binatang. Kelompok iblis alien ini membawa kita ke benua yang sama sekali baru. Haha, ini agak menarik. Ucap seorang guru surgawi tertawa. Apakah ada yang istimewa dari benua ini? Atau apakah ada penyelamat mereka di sini? Tapi dilihat dari aura beberapa orang di bawah, benua ini sepertinya tidak terlalu bagus. Ini jelas benua yang lemah. Ucap praktisi surgawi lainnya. Ternyata kaulah yang menghancurkan benua iblisku. Teriak leluhur iblis naik ke langit. Benar saja, masih ada cecunguk iblis yang tersisa di sini. Tidak heran mereka akan melarikan diri ke benua ini. Ucap salah satu dari mereka terkekeh. Dia berkata, jika Anda berbicara tentang kampung halaman Anda sebelumnya, maka itu memang telah dihancurkan oleh saya. Ini hanya sebuah benua kecil, tetapi sebenarnya ini adalah kehormatan Anda. Oke, berhenti bicara omong kosong. Saya akan membunuh semua kelompok orang ini, dan kemudian akan menelan asal benua ini dan juga sarang setan kekacauan ini. Ucapnya dengan sombong. Benua kecil, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Mendengar itu, niat membunuh leluhur iblis mendidih, meledak, melonjak ke langit, dan benar-benar bergegas ke beberapa sosok itu, dan menebas ke arah lawan. Apakah kamu mencari kematian? Ucap pria itu tertawa, tawanya penuh penghinaan. Dia meremas telapak tangannya dengan ringan, dan pedang iblis yang diayunkan leluhur iblis meledak menjadi rapuh dan rentan. Guru surgawi yang kuat, Tuan, orang-orang ini semua di level guru surgawi. Ucap Gu Zunren datang ke sisi Qin Chen dengan tatapan ngeri dan ketakutan di matanya. Kit Qin Chen, kelompok orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dariku. Mereka tidak mudah dikalahkan. Suara berat Lao Yuan juga terdengar di benak Qin Chen, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen mendengar suara Lao Yuan begitu berat. Mari cari kesempatan dan pergi dari sini dulu. Jawab Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia juga merasa tidak enak. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Xiu Chengze, kamu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut. Ucap salah seorang guru surgawi. Itu hanya semut belaka. Orang suci ini hanya bermain-main dengan mereka. Jawab Xiu Chengze menjadi marah karena malu, dan telapak tangannya membentang ke langit, dan menabrak lagi ke arah leluhur iblis. Mata leluhur iblis melebar, dan dengan ledakan itu, tubuhnya terbelah. Dia saat ini sudah terluka parah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kelompok orang ini bisa begitu kuat? Gumam leluhur iblis menatap langit dengan ngeri. Master tingkat iblis berteriak ngeri, dan keempatnya menyebar ke sekeliling, berubah menjadi pita hitam, dan melarikan diri dengan cepat. Saat orang-orang ini pergi, mata Qin Chen juga memadat. Ayo pergi juga. Gumamnya menggedor tubuhnya, dan dia terbang bersama Gu Zunren dan Mo Yuanbai untuk pertama kalinya. Tidak hanya Qin Chen, tetapi juga Raja Iblis Api Merah dan Molly, semua orang berubah menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya, bergerak ke segala arah untuk melarikan diri. Hehe, mau pergi? Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Ucap salah satu master surgawi mencibir. Pada saat yang sama, dunia ini juga dipenjara, dan kekuatan mengerikan tersapu. Qin Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah berada di lumpur, kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Ini adalah kekuatan aturan ruang yang memengaruhi tindakan mereka. Kekuatan aturan ini bukan aturan benua Tianwu, tetapi aturan surga. Aturan semacam ini secara langsung melampaui aturan ruang yang dikendalikan oleh Qin Chen dan yang lainnya, menyebabkan kecepatan mereka tiba-tiba berhenti. Ini sudah berakhir. Pikir Qin Chen tenggelam. Di kejauhan,
leluhur iblis dan 4 master iblis meraung pada saat yang sama, berjuang untuk melawan. Meskipun mereka tak terkalahkan, mereka setidaknya memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka memberontak dengan panik, melihat bahwa serangan Xiu Chengze akan menimpa semua orang. Tiba-tiba, dunia bergetar hebat, aura perkasa menghantui dunia ini, dan kekuatan ini secara langsung menekan Xiu Chengze dan tubuh praktisi surgawi lainnya. Dan serangan Xiu Chengze melemah hingga setengahnya. Kekuatan apa ini? Gumam Qin Chen terkejut. Kit Qin Chen, ini adalah aura Dao surgawi di benua Tianwu. Ketika merasakan aura praktisi asing muncul, aura Dao surgawi langsung menekannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri, ucap Lao Yuan di benak Qin Chen, dengan nada gembira. Dalam kejutan yang menyenangkan, Qin Chen berteriak, mengeluarkan pedang suci Xiao Dongyan, dan menebasnya dengan panik. Qin Chen tidak menggunakan pedang iblis dan pedang karat misterius, karena dia tahu bahwa dia harus tetap rendah hati saat ini, dan jika dia ditatap oleh penguasa surgawi, dia akan selesai. Pedang patah hitam itu meledak dengan aura yang menakutkan. Saat berikutnya, pedang patah di tangan Qin Chen bertabrakan dengan serangan Xiu Chengze. Di bawah bayangan telapak tangan yang menakutkan itu, pedang patah dari tingkat senjata suci tiba-tiba meledak secara langsung. Seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian Qin Chen terbang terbalik, karena apa yang dia blokir bukan hanya serangan terhadap dirinya sendiri, tetapi juga serangan terhadap Gu Zunren dan Mo Yuanbai. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuh Qin Chen, tubuh Qin Chen meledak lagi dan lagi, tetapi dia dengan cepat mendesak Ekaristi Abadi. Ekaristi Abadi dapat dengan cepat memperbaiki luka-lukanya, ini hanyalah keterampilan yang menentang dewa. Qin Chen awalnya sedikit kecewa dengan tahap ke-9 Ekaristi Abadi. Tampaknya selain membuat pertahanan fisiknya sebanding dengan alam suci, sepertinya tidak ada yang berubah. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia juga sebanding dengan kekuatan pertahanan lawan. Nah Qin Chen, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa tidak segera kabur? Ucap Lao Yuan yang ketakutan. Sinar guntur jatuh dengan gila-gilaan, ini adalah Dao surgawi, tetapi Xiu Chengze dan yang lainnya tidak takut. Sebaliknya, mereka mencibir, dan mereka benar-benar menghadapi Dao surgawi dari benua Tianwu. Qin Chen menghirup udara, dan dia bisa merasakan cahaya mengerikan dari kilat ini. Baiklah, ayo pergi, ucap Qin Chen secara alami, dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dia mengambil keuntungan dari penindasan surga untuk langsung bergegas keluar dari blokade guru surgawi. Tidak hanya dia, tetapi Molly dan yang lainnya juga memanfaatkan kesempatan untuk berlari liar. Ikan kecil ini akan lari, ucap praktisi surgawi yang menunjukkan pengekangan ruang mencibir, bersenandung, fluktuasi ruang memenuhi tubuhnya lagi, dan dia ingin memenjarakan Qin Chen dan yang lainnya. Saat melarikan diri ke dalam kehampaan, Qin Chen segera memasukkan Lao Yuan dan yang lainnya ke dalam Universe Jadedis. Dengan mencibir, sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya guntur, meningkatkan kecepatannya ke tingkat tertinggi dan menghilang langsung ke kehampaan. Berapa banyak ikan yang lolos? Ucap praktisi surgawi yang menggunakan pengekangan ruang sambil mengerutkan kening. Membunuh iblis alam suci ini adalah hal yang paling penting. Beberapa ikan lokal tidak akan dapat melarikan diri kemanapun. Salah satu dari mereka mengejar Demon Lord Qian dan Molly, dan yang lainnya mengejar Qin Chen. Sangguan Sier adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Dihadapkan dengan krisis dan kesempatan yang begitu baik, Sangguan Sier bahkan tidak melarikan diri. Master Surgawi yang tersisa menyadari bahwa Sangguan Sier tidak melarikan diri. Setelah beberapa saat, sudut mulut mereka tiba-tiba mencibir. Sangguan Sier akhirnya berjuang menghadapi tekanan aturan ruang saat ini, dan buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuanku berbelas kasihlah. Saya ingin menyerah kepada Anda dan menjadi pemandu Anda di benua Tianwu ini, dan saya memiliki informasi penting untuk diberitahukan."
Ini adalah alasan mendasar mengapa dia tidak melarikan diri seperti Qin Chen dan yang lainnya. Haha, apakah kamu punya informasi penting? Ini hanya area kecil, saya tidak butuh gaet sama sekali. Ucap pria itu tertawa, mengabaikan kata-kata Sang Guanxier dan serangan di tangannya terus jatuh tanpa henti. Tuanku, Anda tidak akan dapat menemukan asal-usul benua Tianwu, hanya orang-orang benua Tianwu yang tahu. Ucap Sang Guanxier berteriak lagi. Tiba-tiba sebuah telapak tangan ramping keluar dan menghentikannya. Ling Luling, apa yang kamu lakukan? Ucap Jian Pingdao mengerutkan kening, jangan bunuh dia dulu, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Jawab Ling Luling menatap Sang Guanxier. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan segera meraih Sang Guanxier dan menariknya ke atas. Seseorang mengaburkan rahasia benua ini, sehingga asal-usul benua itu tersembunyi. Ucap Jian Pingdao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Jian Pingdao memikirkan apa yang dikatakan Sang Guanxier sebelumnya. Dia langsung mengambil Sang Guanxier, memegang lehernya dan berkata, katakan, di mana lokasi asal benua ini? Dan apa rahasianya? Wajah Sang Guanxier memerah, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Jian Ping mencibir, mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir langsung ke pikiran Sang Guanxier, jelas untuk mencari jiwa. Secara paksa menerobos pertahanan jiwa Sang Guanxier, tetapi sebelum jiwa Jian Pingdao dengan aman masuk ke dalam pikiran Sang Guanxier, jiwa Sang Guanxier berfluktuasi dengan hebat. Tuanku, aku hanya ingin hidup. Nama saya Sang Guanxier. Saya orang terkuat di benua ini. Beberapa rahasia hanya diketahui oleh saya. Jika saya mati, rahasia ini otomatis akan hilang, dan Anda tidak dapat mencari jiwa saya. Jika kamu memaksa pencarian jiwa, maka jiwaku akan meledak. Ucap Sang Guanxier berkata dalam kesakitan. Ling Luling berkata, Jian Pingdao, lepaskan dia dan dengarkan apa yang dia katakan dulu. Jian Pingdao tampak murung, ragu-ragu, dan akhirnya melepaskan Sang Guanxier. Di lain sisi, di kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dari sini, dua cahaya dan bayangan melarikan diri dengan cepat. Itu adalah Molly dan Qian Demon Lord yang terus melarikan diri, sedangkan orang yang mengejar di belakang adalah seorang penguasa surgawi. Master surgawi ini sangat cepat, Tuan Qian, orang itu akan menyusul. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Molly penuh dengan kecemasan dan ketegangan, dan dia merasa bahwa napas yang menakutkan mendekat dengan cepat, benar-benar akan mengunci mereka. Sialan, seandainya kita diberi sedikit waktu lagi. Selama kita dapat merasakan lebih banyak kekuatan sarang iblis kekacauan, kita pasti akan bisa melangkah ke ranah Raja Iblis dan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan mereka. Ucap Raja Iblis Qian. Keputusasaan muncul di hati Red Flame Demon Lord. Matanya berkedip, mengetahui bahwa mereka berdua akan mati. Pada saat hidup dan mati, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan aura mengerikan melonjak di tubuhnya untuk melawan serangan telapak tangan lawan yang mengerikan itu. Molly, kamu cepat pergi. Teriak Raja Iblis Qian. Tidak, ucap Molly meraung tajam, matanya merah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa konsekuensi dari Raja Iblis Qian? Red Flame Demon Lord ingin menukar nyawanya sendiri. Tuan Qian, pergilah, biarkan aku yang menghentikannya. Teriak Molly. Raja Iblis Qian terharu, saat air matanya mengalir, Raja Iblis Qian meraung, mendesak botol iblis menelan langit, dan membanting tubuh Molly dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di langit, dan Molly langsung terpesona oleh kekuatan botol iblis menelan langit itu. Baru kemudian dia muncul ribuan mil jauhnya dari sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.